Terima kasih Tuhan, mari kita kepujian bersama dengan melakukan nyanyian rohani nomor 3 bait pertama dan seterusnya. Hormat bagi Allah Bapa. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Coba kita melakukan nyanyian rohani nomor 7 bait pertama dan kedua. Nyanyian memuji Allah jua. Kepada Tuhan, ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Ampunilah dosa
dan melihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, baruilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermutu dan pengabdian kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan-Mu. Demi nama-Mu, ya Yesus Tuhan kami. Amin. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Coba kita melakukan nyanyian rohani nomor 54, baiknya yang Untuk petunjuk hidup baru jemaat dipersilakan berdiri. Karena itu, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Coba kita melakukan nyanyian rohani 147, bait pertama dan kedua. Kuasa-Mu yang pengasihan. Kita akan membaca sabda kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yang terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu Esra pasalnya yang ke-6, Esra pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Kita akan baca secara berbalas-balas. Laki-laki akan membaca bagian firman Tuhan yang berbilangan ganjil dan perempuan akan membaca bagian firman Tuhan yang berbilangan genap. Tetapi sebelumnya itu, mari Bapak Ibu, anak-anak semua, mari kita satu di dalam doa dengan kita melakukan kirun jemaat nomor 56, datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Ya
Mari kita akan baca firman Tuhan ini. Kita mulai kaum laki-laki ayatnya yang berbilangan ganda dan kaum perempuan ayatnya yang berbilangan genap. Mari kita mulai. Sesudah itu atau sesudah Raja Darius diadakanlah penyelidikan di perkataan para rakyat dengan pantas dan transparansi. Dan supaya rumahnya dijadikan kebutuhan oleh mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua. Shalom Bapak Ibu Jemaat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita patut mempersembahkan puji syukur dan hormat kepada Allah, sebab oleh penyertaan-Nya sajalah kita boleh ada sampai hari ini. Kita yakin dan percaya bahwa nafas hidup yang masih kita nikmati sampai saat ini adalah berkat yang paling besar yang dilimpahkan Tuhan bagi kita sampai saat ini.
Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, ketemu ada di minggu terakhir dalam bulan Oktober ini, dan ketemu akan memulai bulan baru di minggu depan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ada agenda-agenda penting ke depan yang akan ketemu lalui. Yang paling penting itu ketemu ada dalam pemilihan Majelis Jemaat GPM Tiakur periode 2025-2030, dan tentu juga akan diperhadapkan dengan pemilihan kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bahkan yang terkhusus di sini adalah pemilihan bupati dan wakil bupati. Dalam kaitan dengan itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketemu pembacaan firman di saat ini dengan tema mingguan yang diberikan bagi katong, yaitu relasi antar sesama untuk kesejahteraan. Kita ulangi sekali lagi katong tema mingguan ini, relasi antar sesama untuk kesejahteraan. Bapak Ibu, berdasarkan perikop pembacaan katong di pagi hari ini, tema ini hendak mengingatkan kita bahwa pembangunan jemaat, baik aspek spiritual maupun aspek fisik, dan pembangunan masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan tentu tidak dapat dilakukan seorang diri. Bapak Ibu, katong saya bisa lakukan sesuatu hal itu seorang diri. Tentu katong butuh keterlibatan banyak orang untuk ada dalam katong setiap tugas tanggung jawab pekerjaan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perikop ini mengisahkan bahwa ketika Allah bekerja untuk memulihkan kehidupan umat Israel yang baru datang dari pembuangan di Babel, Allah tidak hanya melibatkan umatnya sendiri, melainkan juga melibatkan orang lain, bahkan yang tidak beriman kepadanya. Hal ini sangat jelas dikisahkan baik dalam kitab Esra maupun kitab Nehemia, tetapi juga dalam kitab-kitab lainnya. Ketika Allah membebaskan umatnya dari Babel, maka Allah menghendaki agar umatnya itu tetap setia dan beribadah kepadanya. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau katong baca firman Tuhan tadi, katong lihat bahwa ketika Raja Nebukadnezar ini dia boleh menghalangi pembangunan gedung suci atau bait Allah, maka ketika Raja Darius hadir, dia minta supaya dokumen-dokumen pembangunan bait suci dicari kembali, karena dia ingin untuk membangun kembali bait suci. Oleh sebab itu dia memerintahkan kepada semua orang, semua bawahannya untuk mencari dokumen-dokumen itu. Bapak Ibu, untuk ketahuan Bapak Ibu bahwa Raja Darius ini ontua seiman dengan bangsa Israel waktu itu. Tapi apa? Oleh karena kuasa Tuhan, Tuhan menggerakkan hati Raja Darius ini sehingga dia mau kembali membangun bait suci yang pernah dibangun oleh bangsa Israel di Yerusalem. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, apa yang dikisahkan ini hendaknya menegaskan kepada kita bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan umatnya untuk menderita. Bapak Ibu, beta ulangi sekali lagi, Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan umatnya untuk menderita. Pergumulan berat jemaat ini terkhusus atau umat yang ada di Kampung Babak, yaitu pembangunan gedung gereja yang saat ini katong ada masih pakai akan seadanya.
Tapi karena cinta kasih Tuhan, katong boleh memakai gedung ini, memuji dan memuliakan Tuhan. Ada tanda tanya besar bagi katong umat di kampung Bapa. Yang pertama, katong setia melayani Tuhan keseh. Yang paling penting itu. Kalau katong sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, katong lihat gedung itu. Katong lihat rumah Tuhan ini. Karena ini pergumulan paling berat di katong di kampung Bapa. Banyak orang yang terpilih, terpanggil, tapi sedikit yang terpilih ini yang menjadi hambatan untuk pembangunan gedung gereja ini. Kepengurusan panitia kalau kita lihat di dia pun susunan ini paling banyak. Tapi apakah dari semua nama-nama yang ada di sini sudah benar-benar setia untuk ada dalam pembangunan gereja ini? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, banyak cara yang telah dilakukan oleh teman-teman panitia untuk bisa mendatangkan hasil demi pembangunan gedung gereja ini. Tapi apakah ada tebangan dari katong selaku umat, selaku anggota panitia dalam pembangunan gereja ini? Beta rasa katong semua di kampung Bapa, termasuk katong semua di Jemaat Yakur ini, belum sepenuhnya setia untuk pembangunan gereja ini. Karena beberapa kali beta mengikuti kegiatan kerja bakti atau pembangunan gereja ini, tidak semua katong yang di kampung Bapa ini berpartisipasi. Bahkan katong yang di Tiakur juga dalam lingkup jemaat GPM Tiakur tidak semua ada bersama-sama dalam pembangunan ini. Bapak Ibu, dalam firman Tuhan ini, orang yang seiman dengan katong saja mau datang bantu katong, memerintahkan untuk katong membangun bait suci. Apalagi ini katong yang seiman, katong pun gereja, katong pun tempat memuji dan memuliakan Tuhan. Apakah katong mau kasih tinggalkan? Mari Bapak Ibu, katong belajar dari kisah Raja Darius ini. Dia orang lain, dia orang asing. Namun dia mau memberikan diri oleh karena kuasa Tuhan untuk membangun gedung gereja atau bait suci di tanah Yerusalem. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, nats bacaan yang tadi kita baca bahwa biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Dari nats bacaan ini katong bisa lihat bahwa pembangunan gedung gereja, pembangunan bait suci ini katong bisa lakukan sendiri. Harus ada partisipasi katong semua. Dari zaman dahulu katong bilang kata ada bupati. Apalagi zaman sekarang. Itu artinya bahwa katong harus bersama-sama dengan pemerintah membangun gedung ini. Apa yang harus katong lakukan? Lakukan koordinasi terkait dengan pembangunan gereja ini, supaya oleh karena kerjasama yang baik, maka pada waktunya katong pembangunan gedung gereja ini boleh terselesaikan. Yang paling penting itu hanya satu, katong mau setia ke saya. Itu saja. Katong mau setia ke saya. Karena kalau katong mau setia, yakin tete manis pasti kasih katong kekuatan, kasih katong berkah. Lalu pada waktunya katong boleh menikmati berkat Tuhan itu lewat pembangunan gedung gereja ini.
Bapak Ibu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, katong juga akan masuk dalam momen pemilihan majelis jemaat. Dari tempat ini kita mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara yang mau memberi diri untuk melayani, untuk menjadi calon penatua dan calon diaken. Kita yakin Tuhan pasti kasih kekuatan pada dong semua ketika dong mengaku untuk mau melayani Kristus. Bapak Ibu, terkadang katong mau melayani Kristus ini katong takut-takut. Katong bisa kasih, katong mampu kasih. Satu yang kita mau bilang Bapak Ibu, ketika Tuhan taruh beban itu di katong pundak, tete manis dia tahu, katong mampu melewati. Ketika Tuhan sudah tunjuk jalan ini untuk katong lewati, maka Tuhan akan sertai katong melalui jalan itu sampai katong ada di katong tujuan. Bapak Ibu, beta mau sharing beta pengalaman terkait kenapa kita jadi majelis. Tuhan pun banyak cara untuk bisa buat katong jadi pelayan. Ketika beta menjadi pelayan, beta sih sanggup. Tapi ada Tuhan bicara. Bapak Ibu kalau kenal Bapak Koce Maulus, dulu itu beta pun ketua unit. Beta diminta untuk menjadi calon penatua. Waktu itu beta sih tahu apa terkait dengan pemilihan majelis jemaat. Tetapi karena Bapak Kos Maulus ini bilang maju saja, nyong cuma jadi pelengkap administrasi pencalonan. Waktu itu beta pasangan calon itu kakak JB. Oleh karena itu beta pikir, dulu kata masih sekolah masih ibadah di SMP. Kakak JB ini tiap hari ada di SMP, fokus, untuk jadi istilahnya untuk bergelut terus di gereja. Jadi beta pikir, oh iya beta maju sudah pas beta kalah dari orang tua, karena umat sudah lebih banyak mengenal orang tua. Singkat cerita, beta jadi calon. Pemilihan majelis jemaat beta kalah dan itu sesuai harapan beta. Waktu berjalan hampir 2,5 tahun pemekaran unit-unit pelayanan. Disitulah baru beta tahu yang namanya arti sekondus. Karena awal pencalonan beta tidak dijelaskan mengenai apa itu artinya sekondus. Ketika ada pemekaran unit, baru beta tahu apa itu arti sekondus. Mau tidak mau, beta tetap mesti jadi majelis. Apa yang beta harapkan untuk tidak majelis itu akan jadi. Hari itu beta cuma bilang, akan mau jadi apa jadi sudah. Bapak Glenn Hendricks ketemu beta di beta pos lalu untuk bilang, pulang lalu pi ukur banian sudah. Soalnya dalam minggu-minggu depan sudah habis jadi majelis jemaat sebagai seorang penatua. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dan beta mau bilang ada banyak cara yang Tuhan buat, walaupun saat itu beta ditipu. Tapi itulah ketika Tuhan mau pakai katong, apapun yang katong lakukan
bukan untuk menjauhi itu, pasti Tuhan akan dekatkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, terkhusus katong anak-anak muda dong ini, ketika Tuhan mau pakai untuk melayani, katong masih kuat ini, mereka tuh buat diri. Katong saya bisa rubah calon penatua dan diaken ini lagi, karena dalam beberapa minggu ke depan katong pilih. Tetapi untuk menjadi pengurus wadah-wadah pelayanan unit laki-laki dan perempuan untuk 5 tahun ke depan, ketika katong diminta, katong jangan tawar-tawar hati. Mari bawa katong pun diri ini untuk ada dalam melayani. Katong yakin dan percaya bahwa ketika membawa diri ini untuk melayani, Tuhan akan kasih berkat yang melimpah dalam katong kehidupan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, beta ingatkan, beta sampaikan, bahkan beta memohonkan bagi katong terlebih khusus di Kampung Babar. Mari katong setia melihat katong gedung ini. Mari katong tetap melayani, bekerja bersama-sama untuk pembangunan katong gedung gereja Kampung Babar ini. Bapak Ibu, mengakhiri beta pun khotbah di pagi hari ini. Mari sama-sama katong angkat pujian bagi Tuhan, melayani lebih syukur. Mari sekali lagi katong nyanyikan pujian. Jemaat dikasih Tuhan, merespon pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Kita kepujian dengan melakukan nyanyian rohani 158, bait pertama dan kedua. Isilah Tuhan hidupku. Bapak Ibu jemaat dipersilakan berdiri. Bersama orang-orang percaya, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman resmi dengan berkata demikian.
materi bagi Tuhan. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur di hari ini. Tuhan memberkati jemaat. Sementara persembahan syukur diberikan, kita angkat pujian dengan melakukan nyanyian rohani 132, bait pertama dan seterusnya. Amrukmu Bapa. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan. Amin. Umat-Mu yang ada di Jemaat GBM Ciakur, terlebih khusus umat-Mu yang ada di Kampung Babar dan sekitarnya. Bapak tahu dan kenal kami masing-masing, orang tua kami, saudara-saudara kami, bahkan anak-anak kami, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan yang kami lakukan, kami kerjakan di mana saja kami berada. Biarlah Tuhan boleh memberkati kami semua dengan seluruh tugas-tugas tanggung jawab pekerjaan, bahkan usaha-usaha kami yang kami lakukan. Dan biarlah oleh karena tugas tanggung jawab pekerjaan dan usaha kami itu Tuhan boleh mendatangkan berkat sukacita dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, berkati anak-anak kami juga, saudara-saudara kami dalam tugas tanggung jawab pendidikan mereka, mulai dari bangku SD, SMP, SMA sampai pada perguruan tinggi. Tuhan, biarlah apa yang mereka cita-citakan oleh karena kehendak-Mu Tuhan
mereka boleh meraihnya dengan segala baik Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, seutuhnya kami berdoa bagi semua kami yang ada beribadah bersama-sama maupun yang tidak datang beribadah. Biarlah Tuhan, kedapatan kami yang lagi sakit, Tuhan boleh menghidupkan mereka, memberkati mereka, makanan, obat penawar mereka, agar ketika mereka makan dan minum, Tuhan, mereka boleh mendapatkan kesembuhan. Bagi umat kami yang acuh-acuh dengan kehidupan pelayanan bahkan kebaktian di hari ini, Tuhan, biarlah oleh karena kuasa Tuhan mereka boleh sadar. Bapa, di dalam nama Yesus, sesungguhnya kehidupan kami semua di jemaat ini, bahkan di kampung Baba ini, Tuhan, kami bawa dan kami taruh hanya dalam perlindungan tangan. Kami juga berdoa, Tuhan, bagi rekan-rekan kami, teman-teman kami yang berkumpul bersama-sama untuk ada dalam tes CPNS maupun tes P3K, Tuhan. Biarlah semua yang telah dipersiapkan, biarlah segala sesuatu yang telah direncanakan oleh karena kuasa-Mu, Tuhan, teman-teman kami, saudara-saudara kami, orang-orang terkasih kami, Tuhan, pada waktunya Tuhan boleh mengikuti tes ini dengan baik, Tuhan. Dan biarlah apa yang nanti diterima, hasilnya yang diterima, Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon dengan kerendahan hati, biarlah Tuhan tetap memberikan kekuatan bagi kami, kecerdasan bagi kami, roh hikmat, kebijaksanaan bagi kami, agar kami mampu melewati semua proses-proses ini dengan baik. Hidup diberkati Tuhan, kita mengajak atau bagi berdiri. Terima kasih Tuhan, kita berpujian dengan melakukan nyanyian Yohanes 130 ayat pertama. Kepada Tuhan jua. Pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itulah terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Ibadah kita selesai, selamat pagi dan shalom. Bapak Ibu dipersilakan untuk ada dalam saat.